Terima kasih Tuhan, ada kesempatan bagi kami mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami, terangi hati kami, buka hati dan pikiran kami, berikan hikmat dan pengertian, supaya kami dapat memahami firman-Mu, kami dapat mengalami, dan kami dapat menerapkan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita membuka Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Galatia pasal yang ketiga, Galatia pasal 3, ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-29. Galatia pasal 3, ayat 23 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Mari kita mengikuti. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman dan memelihara dalam hidup kita sehari-hari. Selamat pagi, selamat hari Minggu, shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bisa beribadah lagi, baik kita yang ada di gereja, ya, juga yang ada di rumah masing-masing, yang bisa mengikuti lewat Zoom ataupun melalui YouTube. Kita senantiasa bersukacita setiap kali ada kesempatan mendengarkan firman Tuhan. Ya, melalui pembacaan firman Tuhan hari ini ada tema yang sudah ditetapkan, dipulihkan, adalah memberitakan perbuatan Yesus, atau dipulihkan untuk memberitakan perbuatan Yesus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pemulihan itu adalah kebutuhan utama semua manusia tanpa terkecuali. Mengapa? Karena Alkitab jelas menyatakan semua manusia sudah berdosa. Dan akibat dosa, manusia sudah mengalami yang namanya kerusakan total. Kerusakan total dalam pengertian yang sederhana, bahwa manusia tidak lagi memiliki kemampuan untuk memuliakan Tuhan. Bahwa manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, sudah tidak berdaya sama sekali. Karena dosa membuat manusia sudah mengalami kematian secara rohani. Nah, ini adalah hal yang dasar. Sehingga karena kematian secara rohani, maka sudah jelas hubungan dengan Tuhan terpisah, terputus. Hubungan dengan sesama juga sudah tidak akur. Hubungan dengan alam juga sudah tidak baik. Bahkan yang paling menyedihkan, akibat dosa,
manusia bahkan tidak bisa mengenali dirinya sendiri. Nah, ini jadi sangat serius. Lalu di sisi lain bahwa karena dosa, bukan saja hubungan dengan semua pihak sudah terputus, tetapi juga bahwa manusia berada di bawah perbudakan dosa. Manusia di bawah kekuasaan si iblis. Itulah sebabnya, maka seperti saya katakan di awal, semua manusia tanpa terkecuali membutuhkan pemulihan. Karena memang pemulihan itu adalah merupakan hal yang sangat mendasar. Maka bagaimana manusia bisa mengalami pemulihan? Itu menjadi pertanyaan. Bagaimana kita bisa mengalami pemulihan? Firman Tuhan memberikan jawaban. Bagian yang sudah kita baca, Galatia pasal 3 ayat 23 sampai 29 memberikan kita beberapa penekanan penting. Pertama, bahwa dasar pemulihan, ini bicara tentang dasar pemulihan, itu adalah inisiatif dan karya Tuhan semata-mata. Jadi, sebagaimana saya sudah singgung bahwa semua manusia yang sudah berdosa sudah kehilangan inisiatif. Tidak mungkin. Sudah kehilangan daya. Apapun yang dilakukan oleh manusia oleh karena dosa, maka tidak mungkin bisa dengan caranya sendiri untuk bisa memulihkan dirinya, memulihkan hubungan dengan Tuhan, apalagi untuk memperoleh kepastian keselamatan. Memang berbagai upaya dilakukan oleh manusia. Karena itulah muncul namanya agama. Jadi agama itu adalah usaha manusia. Upaya yang dilakukan manusia untuk mencari kebenaran, untuk mencari Tuhan, untuk mencari kepastian keselamatan. Tapi segala upaya manusia yang dilakukan dari bawah dengan kekuatan manusia, pasti semuanya akan gagal total. Karena apa? Karena manusia sudah rusak akibat dosa. Sudah tidak lagi di dalam kekudusan. Hidup di dalam kecemaran. Maka tidak mungkin bisa berkenan kepada Allah. Kalau ia bicara tentang dosa, tidak mungkin bisa dipersatukan dengan kekudusan Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca konteks bagian ini, maka ini kita pahami ya, bagaimana Rasul Paulus yang menulis surat kepada jemaat Galatia memberikan penjelasan karena mereka masih juga dipengaruhi oleh pengajaran agama Yahudi, agama sebelumnya. Orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang begitu saleh, begitu taat di dalam menjalankan agamanya. Ya, mereka begitu berjuang untuk melakukan hukum Taurat. Karena pegangan mereka adalah hukum Taurat. Tapi ternyata di dalam kenyataan tidak seorang pun yang sanggup melakukan hukum Taurat itu secara sempurna. Mereka berusaha terus bagaimana supaya mereka layak di hadapan Tuhan. Mereka melakukan semua apa yang sudah diaturkan, membawa korban-korban yang sudah diatur ketetapannya, melakukan hukum-hukum ya seremonial, hukum sipil. Kemudian ada 10 hukum secara khusus, hukum moral namanya. Tapi ternyata tidak seorang pun yang mampu melakukannya dengan sempurna. Nah itu kita bisa lihat digambarkan di dalam ayat 3 ya. Galatia pasal 3 ayat 10 maksud saya. Saya bacakan dikatakan begini. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa melakukan hukum Taurat itu. Maka sebenarnya ya semua sudah di bawah kutuk hukum Taurat. Jadi sebenarnya Paulus berkata, hukum Taurat itu hanya menjadi penuntun. Hukum Taurat merupakan penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Di dalam ayat 24 tadi sudah kita baca. Jadi hukum Taurat diberikan untuk menjadi penuntun sampai Kristus datang. Tapi hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan. Istilah penuntun
di dalam satu istilah disebut dengan paidagogos. Nah, istilah ini berarti bahwa seperti seorang pesuruh atau seperti seorang budak yang mengantarkan anak-anak sampai kepada gurunya. Itulah gambaran hukum Taurat yang disebut sebagai penuntun yang mengantar sampai kepada Kristus datang. Hukum Taurat itu sendiri tidak bisa memulihkan. Tetapi yang bisa memulihkan itu adalah Kristus. Dialah inisiator, dialah yang berinisiatif dan bukan hanya menjadi inisiator. Dan banyak orang bisa menjadi inisiator ya, yang menginisiasi. Tetapi Yesus sendiri juga mengerjakan apa yang sudah diinisiasi. Yesus tidak hanya berjanji, tetapi dia menggenapi janjinya. Dia mengerjakan pemulihan itu. Dengan cara bagaimana? Dengan cara dia sendiri yang turun. Dia sendiri yang datang ke dalam dunia. Dan kita sudah tahu kisah itu terus diulang-ulang. Bagaimana Yesus datang dan mati di kayu salib. Dan melalui penyalipan itulah karya pemulihan dikerjakan secara sempurna. Yesus mengerjakannya secara tanpa syarat, unconditional. Artinya tidak didasarkan kepada kondisi manusia. Kalau didasarkan kepada kondisi manusia, maka tidak seorang pun yang bisa diselamatkan. Tetapi didasarkan kepada kasih Allah yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Nah, inilah yang memungkinkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita semua ada di sini sekarang. Itu semua oleh karena inisiatif, oleh karena karya, oleh karena perbuatan Allah yang sudah dikerjakan melalui Yesus Kristus. Dan bagi kita, ini sesuatu yang sangat besar. Ini adalah anugerah dan kita harus bersyukur. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Kalau hanya alasan persoalan hidup sehari-hari, memang itu juga sesuatu yang serius. Kita mendapatkan banyak pergumulan-pergumulan. Ya, kalau dirinci mungkin banyak. Tetapi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Karena sesuatu yang lebih besar, yang lebih istimewa, Tuhan sudah karuniakan dan kita sudah menerimanya. Yaitu karya pemulihan yang dikerjakan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Nah, yang kedua kita mau melihat dari ayat-ayat ini. Apa sih berkat-berkat pemulihan itu? Pertama tadi bicara tentang dasar pemulihan. Kedua tentang berkat pemulihan. Kapan pemulihan terjadi dalam hidup kita? Pemulihan itu kita alami secara aktual, artinya secara nyata ketika kita sudah memiliki pertobatan dan iman yang sungguh-sungguh. Pertobatan dan iman, dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Saya sudah berkali-kali menyampaikan itu. Bagi kita sebagai orang percaya, pertobatan itu berbicara tentang metanoia, berarti berbalik arah 180 derajat. Ada perubahan arah. Dulunya kepada dosa, sekarang kepada Kristus. Dulu cinta dosa, sekarang cinta Tuhan. Nah, begitu sederhananya. Jadi ada pertobatan yang sungguh dengan kesadaran bahwa dosa itu sesuatu yang merusak. Kemudian dia mengaku dosa, meninggalkan dosa, sekarang beriman. Artinya hidup mengarah kepada Kristus, mempercayakan hidup kepada Kristus. Sehingga kita memiliki sebuah kepastian di dalam Yesus Kristus. Jadi ada banyak berkat-berkat yang kita alami, berkat-berkat pemulihan. Di dalam ayat-ayat ini, pertama disebutkan, di dalam ayat yang ke-25. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Dengan kata lain, bahwa kita yang sudah di dalam Kristus, kita sudah dibebaskan dari kutuk hukum Taurat. Nah, ini hal yang pertama. Kita tidak lagi di bawah pengawasan hukum Taurat. Kita tidak lagi terikat kepada hukum Taurat. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita masih terikat dengan hukum Taurat, banyak sekali hukum Taurat itu. Setidaknya itu ada 613 poin yang harus kita lakukan. Dan satu gagal, bahkan semuanya gagal. Bayangkan, ada 600-an lebih hukum Taurat. Harus buat ini, harus begini, harus begini, harus begitu. Semuanya harus. Satu batal, semuanya sudah tidak sempurna. Wow.
Dan ketika kita tidak mampu melakukannya, disebutkan bahwa kita berada di bawah kutuk hukum Taurat. Tidak ada seorang pun yang bisa selamat. Tetapi kita bersyukur oleh karena Kristus yang sudah mengerjakan pemulihan sempurna. Kita sudah bebas dari kutuk hukum Taurat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua dikatakan di dalam ayat 26. Saya kembali kepada teks saja. Karena kalau lihat seluruh Alkitab banyak. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Jadi karena iman di dalam Yesus Kristus, yang kedua kita mendapatkan status baru sebagai anak-anak Allah. Wah, luar biasa ya. Oleh karena iman kita dibenarkan, karena pembenaran itu membawa kita kepada satu status yang baru. Kita diangkat, diadopsi menjadi anak-anak Allah. Sekali sampai selama-lamanya. Karena tidak ada namanya mantan anak. Mantan pacar ada ya. Karena sekarang sudah jadi istri, suami. Gitu ya. Orang kadang menyebutkan itu. Seperti apapun kondisi anak. Sejahat apapun dia. Kalau dia belum bertobat. Atau seperti apapun keadaannya. Kalau itu anak kita, tetap anak kita. Tidak bisa berkata itu mantan anak saya. Jadi ini kondisi yang harus kita pahami. Bahwa kita sudah mendapatkan status baru sebagai anak-anak Allah. Maka sebagai anak-anak Allah Bapak Ibu, ada hal yang istimewa yang kita dapatkan. Bahwa kita memiliki akses untuk datang kepada Bapa kapan saja. Hubungan kita dengan Tuhan Allah sudah dipulihkan sehingga kita bisa datang kapan saja. Mau dalam kesusahan, mau dalam kesendirian, Bapak Ibu, tidak ada yang lihat, mungkin sembunyi-sembunyi di kamar atau di mana, datang kepada Tuhan dengan segala penyembahan, dalam segala doa. Itu kita sudah punya akses langsung. Beda ketika di dalam hukum Taurat. Semua harus melalui perwakilan, datang dulu kepada imam, bawa dulu persembahan, korban. Wah, itu ribet sekali. Tapi sekarang, oleh karena iman kepada Kristus, kita diangkat menjadi anak Allah. Kita memiliki hubungan langsung dengan Tuhan Allah dan itulah yang melegakan kita. Wah, tidak perlu harus pakai tiket, tidak perlu harus ragu-ragu. Kalau datang ke rumah sendiri kan tidak perlu harus ragu gitu ya. Karena kita sudah menjadi anak Allah. Dan kemudian yang ketiga disebutkan di dalam ayat 27 sampai 28. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Jadi yang ketiga berkat pemulihan. Kita dipersatukan di dalam Kristus. Kita dipersatukan di dalam Kristus Yesus. Karena apa? Karena iman. Persatuan ini sesuatu yang didambakan ya. Kesatuan ini sesuatu yang kita rindukan. Kalau tidak ada kesatuan, maka tidak akan ada kemajuan. Kalau tidak ada kesatuan, maka tidak akan ada kekuatan. Maka disebutkan kalau dalam semboyan kita bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jangan diplesetkan yang lain ya. Kadang-kadang orang bercanda. Bersatu kita teguh, kemudian bercerai kawin lagi katanya kan. Waduh, jangan itu, bukan itu ya. Ini dalam konteks kesatuan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Rasul Paulus menegaskan ini. Kenapa? Karena pada masa itu antara orang Yahudi dengan orang-orang di luar Yahudi, entahkah dengan orang Yunani, dengan orang Romawi, dengan orang Samaria, itu terjadi permusuhan. Tidak ada titik temunya. Itu dianggap sebagai lawan, dianggap sebagai musuh. Orang Yahudi menganggap orang-orang Samaria itu seperti anjing. Kita ingat contoh ada seorang ibu ya dari Samaria itu. Ya, tidak layak bagi seekor anjing katanya. Wah. Tapi perempuan Samaria yang rendah hati itu berkata, enggak apa-apa, saya dapat remah-remahnya enggak apa-apa. Jadi tidak ada kesatuan di antara orang Yahudi dan orang di luar Yahudi. Orang Romawi menganggap diri paling hebat karena pada masa itu tentara Romawi itu berkuasa. Kekuasaan dimiliki oleh orang Romawi.
Tapi orang Yunani merasa paling pintar dengan apa? Berbagai pengetahuan filsafat. Sehingga tidak ada titik temunya. Orang Yunani merasa hebat karena pintar. Orang Romawi merasa kuat karena militernya. Orang Yahudi merasa paling beragama. Nah, orang Samaria merasa terpencil gitu ya, merasa tidak berguna. Banyak orang-orang yang merasa tidak layak. Maka sekarang karena iman, Paulus menegaskan, di dalam Kristus kita semua dipersatukan. Tidak ada lagi pembedaan gender. Laki-laki dan perempuan sudah bisa duduk berdampingan dalam ibadah. Kalau dulu di bait Allah nggak bisa. Ya laki-laki saja yang diutamakan. Sepertinya perempuan itu tidak dianggap. Tapi di dalam Kristus tidak demikian. Justru harkat martabat seorang ibu, seorang perempuan itu ditinggikan pada masa Kristus. Luar biasa. Orang-orang yang tidak dianggap, yang sudah dikucilkan, orang-orang yang sakit kusta misalnya, yang sudah dibuang, dikucilkan, Yesus kunjungi itu. Orang gerasa yang sudah gila gitu ya, yang sudah stres, Tuhan kunjungi secara khusus. Nah, ini adalah cara-cara Tuhan yang luar biasa, karena semua orang membutuhkan pemulihan, dan Tuhan mau mempersatukan dari segala suku bangsa, dari berbagai latar belakang. Nah, itu juga ekumene. Ekumene begitu ya, mau mempersatukan semua dari suku bangsa, tidak memandang dari suku mana. Karena oikos, oikumene berarti rumah kita bersama. Oikos itu rumah. Jadi ini adalah rumah kita bersama. Gereja ini adalah rumah kita bersama. Di dalamnya kita hidup berdampingan. Tapi mari kita menjaga persatuan kita, kesatuan kita. Tanpa memandang latar belakang. Kamu dari mana? Kamu dari gereja mana? Kamu dari suku mana? Itu bukan lagi pertanyaan. Tapi mari kita saling bergandengan tangan untuk membangun tubuh Kristus. Dan yang terakhir disebutkan di dalam ayat yang ke-29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Wah, ini sesuatu yang kita nanti-nantikan. Ini yang dinantikan oleh semua orang mulai dari perjanjian lama. Berharap menerima janji Allah yang sudah dinyatakan kepada Bapak Abraham. Itu janji tentang apa? Janji tentang bukan saja keturunan, tetapi tentang tanah perjanjian. Tapi di dalam Kristus kita mendapatkan lebih. Janji itu sudah digenapi kepada generasinya Yosua, Kaleb, dan orang-orang Israel tentang tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tapi di dalam Kristus kita lebih lagi. Karena tanah perjanjian di dalam Kristus itu bicara tentang kehidupan yang kekal. Bicara tentang Yerusalem baru yang bersifat kekal. Artinya kita memiliki sebuah kepastian keselamatan di dalam tanah perjanjian kekal. Berikut segala berkat-berkat di dalamnya. Sempurna. Luar biasa. Tuhan memulihkan kita. Jadi berkat pemulihan itu bicara tentang kehidupan yang utuh. Secara total, secara fisik, secara psikologi, secara sosial, secara rohani. Semuanya kita mengalami pemulihan di dalam Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, inilah yang ditegaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat mula-mula, secara khusus orang-orang Galatia, agar mereka tetap teguh di dalam Kristus. Jangan terpengaruh dengan berbagai ajaran yang lain, karena ketika surat ini ditulis, orang-orang Galatia itu dipengaruhi oleh Injil yang lain. Artinya ada yang memberitakan Injil yang berbeda, yang tidak hanya menekankan tentang Yesus Kristus, tapi ada plus-plus yang lain. Maka terhadap Injil yang lain, Paulus berkata, kalau ada orang lain yang memberitakan di luar Yesus sebagai kepastian keselamatan, terkutuklah dia. Galatia pasal 1, begitu tegas. Nah, gereja kita juga tegas. Kita tidak mau kompromi dengan pengajaran-pengajaran yang lain yang bisa mempengaruhi, yang bisa menyesatkan. Kalau kita sudah tahu yang benar, kalau kita sudah tahu yang asli, maka kita bertahan pada yang asli. Yang palsu, biarlah dia akan gugur sendiri. Seperti itu. Jadi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah kita memahami kebenaran ini, kita sudah mendapatkan berkat-berkat pemulihan. Yang paling terakhir, ada tugas kita, misi pemulihan. Kita dipulihkan untuk memberitakan perbuatan Yesus. Kita dipulihkan untuk memberitakan berita pemulihan di dalam Yesus Kristus. Kita dipulihkan untuk memberitakan bahwa
Hanya di dalam Yesus ada pemulihan yang sempurna. Jemaat Galatia sudah mengalami pemulihan dan diminta supaya mereka, sebagaimana tadi bacaan kita Galatia 5 ayat 13. Kalau kamu sudah mengalami pemulihan, kamu sudah mengalami kemerdekaan di dalam Kristus, lalu dikatakan, baiklah kamu hidup saling mengasihi, saling melayani. Jangan saling menggigit, jangan saling mencederai satu dengan yang lain. Galatia pasal 5, kita bisa lihat di sana ayat 13 sampai dengan ayat 15. Mari kita lihat ya, Galatia 5 ayat 13 sampai dengan 15. Kita baca bersama-sama. Kalau Bapak Ibu bisa mengikuti bersama-sama Galatia 5 ayat 13 sampai 15. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Jadi setelah kita mengalami pemulihan, bagian kita adalah menjadi pemberita perbuatan Yesus dengan cara kita saling melayani, saling mengasihi satu dengan yang lain. Tugas misi gereja adalah bagaimana bersaksi, memberitakan perbuatan Yesus. Ya, sebagaimana dalam 1 Petrus 2 ayat 9-10 itu ya, kamulah bangsa yang terpilih. Ya, kita imamat yang rajani. Untuk apa? Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan ajaib dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dipulihkan untuk menjadi alat pemulihan. Ya, ada contoh tadi saya singgung, seorang di Gerasa yang sudah gila, yang sudah terbuang, yang sudah tidak dianggap. Yesus datang mengunjungi, kemudian dia mengalami pemulihan. Dia dipulihkan secara sempurna, secara fisik, secara sosial, kejiwaannya, kerohaniannya, dia dipulihkan total. Lukas pasal 8. Nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Bisa baca di rumah ya, Lukas pasal 8 ayat 26 sampai 39. Tapi setelah dia mengalami pemulihan, apa yang dia lakukan? Dia bersaksi. Pertama-tama bercerita kepada keluarganya. Wow, orang banyak kagum. Kemudian kepada lingkungannya, kepada teman sekota. Dan melalui kesaksiannya, melalui apa yang dia beritakan, banyak orang takjub dan percaya kepada Tuhan Yesus. Bukankah itu yang Tuhan rindukan dari gerejanya, dari kita? Supaya melalui hidup dan pelayanan kita, ada banyak orang yang percaya dan terima Yesus. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, inilah firman Tuhan pada hari ini. Kita bisa simpulkan bahwa sekali lagi, semua manusia butuh pemulihan. Kita yang sudah dipulihkan, kita harus menjadi agen pemulihan dimanapun kita berada. Supaya melalui kehidupan kita, Tuhan dimuliakan dan ada banyak orang yang diberkati. Ada banyak orang yang dipulihkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu adalah kebenaran yang mengubah mindset kami, tapi juga meneguhkan iman kami, serta menuntun langkah kehidupan kami. Kami memohon pertolongan Allah Roh Kudus, supaya kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi lebih daripada itu, kami dapat melakukan firman-Mu di dalam hidup kami tiap-tiap hari.